Saya itu mendengar memang ada beberapa teman ngobrol, ya kita ini gimana kalau sama istri ya, ditegur ya, ya kita gengsi atau apa. Saya bilang saya enggak, karena saya sadar betul setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Saya sadar betul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di Rumah Keluarga Indonesia, rumah kita semua. Dan seperti biasa di Rumah Keluarga Indonesia ini kita akan selalu menyajikan inspirasi yang luar biasa. Dan di bulan November ini ada satu peringatan dan momen yang luar biasa, yaitu Hari Ayah. Dan bersama kita insya Allah kita akan sharing mengenai Hari Ayah ini. Tapi sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan hadiah bagi sahabat RKI yang hari ini menonton. Pagi cerah, asiknya olahraga. Cakep. Cinta ayah, hadirkan kehangatan keluarga. Cakep. Alhamdulillah bersama kita sekarang hadir Pak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf MSI. Beliau adalah Presiden PKS sekaligus anggota DPR RI Komisi 8. Komisi 13. Oh, Komisi 13. Baik, beliau biasa dipanggil Bang Jamil, ya. Gitu ya, Bang? Iya, Jamil itu nama terindah panggilan orang tua saya. Jadi sejak kecil sampai kuliah, kecuali teman-teman PKS manggilnya Muzammil. Ustadz, kalau teman-teman ya Bang Jamil ya. Yeah. Kalau orang tua saya ya Jamil panggilan saya. Panggilan kecil saya itu. Ya, Bang Jamil terima kasih sekali hari ini berkesempatan hadir di RKI Talks dan kita ngobrol bareng-bareng. Temanya tentang keayahan. Kalau kita berbicara terkait dengan ayah, yang terbersit di Bang Jamil apa ya? Ya bagi saya memang ingat masa kecil saya, pria dewasa yang terdekat. Ya, kalau wanita dewasa terdekat ya ibu saya. Ibu. Kalau nenek ya nenek saya. Ada 3 figur yang sangat dekat sama saya waktu kecil. Ya ibu, ayah dan nenek. Jadi kalau tanya ayah, pria dewasa terdekat dengan saya yang sering bawa saya ke masjid, salat Jumat, ya, salat taraweh, main. Itu kira-kira ayah tuh. Iya. Alhamdulillah. Ada kesan ataupun sebuah kenangan indah nggak yang diingat dari sosok seorang ayah yang sampai sekarang tuh masih ingat? Ayah saya itu yaitu masa kecil saya itu beliau pulang dari kantor jemput saya untuk salat Jumat. Kalau bulan Ramadan saya diajak juga ke masjid taraweh. Kadang-kadang kita buat taraweh di rumah. Lalu olahraga. Saya senang main bola, kiper. Saya disuruh nendang, jadi saya jadi senang main bola. Jadi karena sekarang yang sering main bola itu ya, karena dari kecil ya? Ayah. Lalu ayah saya orangnya senang diskusi. Setelah saya dewasa itu orangnya senang bertanya, senang menantang dengan pertanyaan. Terlebih ketika saya setelah kuliah selesai di UI banyak kegiatan keagamaan. Kalau saya pulang tuh ayah itu selalu siap bertanya seperti Anda sekarang bertanya nih. Walaupun santai nanya aja. Dan beliau mendengarkan, pendengar yang baik. Iya. Ya, jadi situasi dialog dan egaliter itu biasa diterapkan ayah saya, bukan hanya kepada saya. Beliau dulu direktur bank, sama anak buahnya juga egaliter. Iya. Sama adik-adiknya juga beliau kakak tertua dari para adik-adiknya. Beliau juga egaliter. Jadi saya juga situasi yang saya tumbuhkan juga seperti itu, pengaruh dari ayah ya. Betul. Dialog, ngobrol, santai. Bahkan ketika saya sudah berumah tangga, karena istri saya sering dakwah, kalau kita datang ke ayah saya di Lampung, duduk itu ayah saya sudah nanyain istri saya kayak nanya pertanyaan wartawan nanya. Tapi beliau nanya tentu santai ya. Santai betul suasana dibangun. Kadang-kadang saya datang ketemu lagi beliau pengen nanya sama istri saya panjang tuh, saya bisa ngerjain yang lain. Nah, keluarga saya seperti itu, dengan ayah seperti itu, dan adik-adik juga sering ngumpul kita dialog, dengan paman juga seperti itu, ya ketawa ketiwi kita biasa egaliter. Sehingga bagi saya, karena mungkin latar belakang ayah saya HMI ya, pengaruh juga. Beliau PII, mudanya HMI, dia banyak diskusi, tamu-tamunya juga para mahasiswa, para dosen tokoh-tokoh HMI.
Ya itu juga mempengaruhi mungkin dunia politik saya biasa dengan dialog ya. Saya kira itu. Ya. Jadi hadirnya sosok ayah di kehidupan Bang Jamil itu punya pengaruh besar sangat ya. Sangat kuat. Saya orang yang beruntung. Saya orang yang beruntung punya surplus kasih sayang dari ibu saya, dari ayah saya, dari nenek saya. Dari nenek tadi ya. Jadi kalau ada manusia yang sangat beruntung, surplus kasih sayang, setelah berumah tangga dari istri saya. Iya, alhamdulillah. Kalau bahasa sekarang tuh tangki cintanya full terus berarti ya. Jadi saya kalau berbagi cinta sama cucu saya, orang lihat kenapa? Karena saya bilang saya itu surplus cinta. Oh, alhamdulillah. Gak pantas saya tidak memberikan cinta saya kepada anak saya, kepada cucu saya ya. Tapi tidak semua orang begitu. Oleh karena itu kalau yang tidak mengalami begitu, menurut saya sih tidak perlu menendam, tidak perlu menyimpan, membawa dendam itu ditimpakan kepada anaknya, kepada cucunya, tapi dia buat satu track record baru. Ya, belajar dari orang-orang yang berbeda. Betul. Nah, dunia saya itu, aslinya dunia saya itu. Oleh karena itu sekarang cucu saya 8, pulang ke rumah, naikin cucu saya ke punggung jadi kuda-kudaan, yang laki berantem-beranteman, pakai pedang. Kebetulan cucu saya di BSD, saya di Ciputat. Kalau seminggu ya 2 kali kangen itu main ke sana. Saya kangen, memang saya sampaikan ke istri saya kangen, saya bilang saya. Kemarin juga begitu, kangen dan ke masjid sama mereka. Alhamdulillah. Dan cucu saya yang laki sudah umur 8 tahun dan 5 tahun. Jadi kita ke masjid bersama gitu. Baik. Dunia saya gitu. Alhamdulillah, berarti artinya penting sekali ayah dalam keluarga ya. Ya, kalau ditanya kepada saya situasi ayah ya seperti itu. Ayah itu ya teman saya ke masjid, teman saya main, teman saya olahraga, teman saya dialog. Ketika dewasa dialog ya. Waktu kecil ya tentu kesibukan ayah saya tidak selalu di rumah. Tapi saya masih ingat beliau menyempatkan diri pulang dari kantornya jam Jumat itu untuk memanggil saya. Ayo ke masjid. Jadi saya masih ingat memori itu. Tarawih juga begitu. Ya. Kalau boleh dirangkai dalam 1 atau 2 kalimat, apa sih pentingnya kehadiran ayah buat keluarganya di rumah? Pelindung, pengarah, dan cinta gitu ya. Kita mendapatkan lelaki dewasa yang mencintai kita, mengarahkan kita, membimbing kita. Ya itu saya kira. Jadi hadirnya ayah sebenarnya memberikan rasa aman juga ya. Betul. Ya sangat penting sekali. Ya. Oke. Cuma fenomena saat ini Ustadz ya kalau kita ngelihat, dan ada beberapa hasil studi yang bahkan BPS juga pernah mengeluarkan ini tahun 2004, ada istilahnya fatherless gitu. Jadi ada mungkin anak-anak yang tidak seberuntung yang sampai Ustadz sampaikan tadi. Betul. Nah, pandangan Ustadz terkait dengan fenomena ini seperti apa Ustadz ya? Ya, saya mengenal juga ada orang-orang yang di lingkungan saya ya, memang orang tuanya tidak dekat ya. Sehingga dia setelah menjadi orang tua ya tadi ya, fatherless itu orang tuanya ada, bapaknya ada, tapi dia karena dia tidak mengalami tradisi sosialisasi yang baik kepada orang tuanya, lalu dia membawa itu. Oleh karena itu fenomena ini menurut saya harus diputus dengan mereka belajar, kalau sebagai orang beriman ya, belajar kepada tokoh-tokoh terbaik di Al-Quran saja dimunculkan kan? Iya betul. Bagaimana surat Luqman aja, ya bunayya la tusyrik billah, itu kan menunjukkan ada dialog. Jangan menyekutukan Allah. Itu kan bukan sekali ngomong seumur hidup. Arti itu kalimat itu akan diulang-ulang sampai akidah anaknya masuk kan? La tusyrik billah itu bukan sekali bicara, tapi itulah pesan tauhid yang terus diulang-ulang sampai anaknya tuh melekat gitu ya. Atau Nabi Ibrahim, ya bunayya ini arafil ilmana min ani atsbahuka fanzur ma'adza tara. Dia bicara tentang dia sebagai nabi ada perintah Tuhan loh kepadamu ya anakku. Begini. Itu menunjukkan ada dimensi dialog ya. Ada dimensi doa Nabi Zakaria, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh ya. Jadi memang ibu nggak bisa dinafikan. Kita semua itu lebih dekat ke ibu ya. Iya betul. Tidak semua kita, makanya secara alamiah orang tanya sama Nabi Muhammad juga begitu. Siapa yang harus taati? Ibumu baru ayahmu. Ya, tapi tetap ada porsi ayah. Tidak boleh tidak ada gitu. Nah,
fenomena fatherless itu baik karena kesibukan maupun karena sosiologis ya. Sebelumnya mereka tidak memperoleh itu. Ya menurut saya harus diputus dengan contoh teladan kita itu ya manusia terbaik. Manusia terbaik. Betul. Pertama gitu, kita tidak bisa meletakkan contoh saya misalnya dengan pengalaman ayah ibu saya. Contoh teladan saya terbaik ayah ibu saya enggak betul ya. Contoh teladan saya terbaik ya Rasulullah Muhammad dengan keluarganya. Betul. Bahwa ada kebaikan-kebaikan dari orang tua yang saya dengan yang sama yang diajarkan, alhamdulillah. Kalau enggak ya kita enggak ikut itu. Betul. Kita harus berani memutus, kita ikut yang terbaik. Siapa? Para nabi rasul, orang-orang soleh. Kita putus. Iya. Kita ingin mengikuti tradisi terbaik. Yu'la alaih Islam itu kan. Islam yang utuh itu kan bukan di bawah ayah ibu kita. Islam yang utuh itu di bawah Rasulullah Muhammad SAW besar keluar. Itu yang jadi bahwa ada hal-hal yang sama. Kita lihat, kita bersyukur, alhamdulillah. Iya betul. Ya, kalau bicara ibu saya itu ngomong sholat kalau tiap waktu. Sampai saya punya anak, itu kebiasaan ibu saya kalau saya azan, sholat gitu. Nah kalau ayah mengajak saya dulu ke langsung ke masjid ya. Iya betul. Tadi menarik nih, bagaimana upaya kita memutus rantai pengasuhan yang seharusnya tidak sesuai ya betul. Dengan. Jadi saya katakan gini, tidak boleh dua pasangan berumah tangga, ya, lalu mereka membawa utuh keburukan dan kebaikan, enggak. Mereka membawa kebaikan bertemu. Betul. Tapi keburukan jangan dibawa. Dan harus sama-sama belajar. Karena belajar, karena kita punya contoh teladan. Iya betul. Ya kan? Yang kita baca di sholat siapa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, salawat ya Allah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kama sholat ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana telah engkau berikan salawat keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita bicara contoh teladan, ya mereka. Ya. Kita syukuri apa yang baik-baik dari orang tua kita. Kita maklumi karena apa yang buruk dari mereka pun belum tentu mendapatkan itu dari orang tuanya. Betul. Untuk apa kita mengutuki dan untuk apa kita membawa seluruh keburukan masa lalu kita lalu kita pertemukan. Saya katakan begini ya, pasangan suami istri, pria wanita baru menikah, kalau mereka sepakat membawa kebaikan dari dua keluarga, maka keluarga mereka lebih baik akan jauh lebih baik lagi dari keluarga sebelumnya. Iya. Saya akan lebih baik dari keluarga ayah dan ibu saya, dan istri saya akan lebih baik dari keluarganya. Kenapa? Karena kita membawa dua kebaikan keluarga. Begitu juga dengan fatherless tadi kita bicara. Kalau ada yang membawa tradisi orang tuanya tidak aktif kepada anak, jangan dibawa. Contoh teladan kita kan bukan seluruhnya orang tua kita, ya. Yang baik saja yang kita bawa. Jadi menurut saya tidak ada alasan bahwa manusia memang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman masa lalunya, iya. Tetapi agama itu sendiri untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya kan? Pada zaman Nabi kan masyarakat jahiliyah diputus. Siapa yang bisa memutus? Orang-orang yang beriman pada Nabi. Nah, kita juga sama. Kita putus. Kenapa? Karena kita belajar dari para Nabi Rasul dan orang-orang soleh. Sehingga fatherless itu tidak perlu terjadi, ya, dengan segala tantangan. Apalagi sekarang HP kita bisa video call komunikasi. Dulu kita nggak ada. Sekarang bisa komunikasi, apa kabar, anakku, sayangku. Nah, orang-orang yang mohon maaf tadi fatherless itu tidak punya pengalaman masa lalu cinta kasih dari ayahnya, biasanya mengucapkan kata cinta itu berat, betul. Karena mereka pun tidak pernah mendengar kata cinta itu. Iya. Karena saya bilang saya surplus kasih sayang itu, yang itu otomatis di ujung tuh. Manggil anak saya yang itu otomatis. Tetapi sekali lagi orang-orang yang tidak begitu, ya kita tidak perlu mengutuk masa lalu kita. Semua kita punya kelebihan dan kekurangan, ya. Boleh jadi dia punya kekurangan itu, dia punya kelebihan yang lain, ya. Nah, tetapi sekali lagi, ya, karena peran ayah dan ibu itu adalah significant faktor ya bagi anak, ya, orang terdekat, guru pertama, sosok yang langsung hari per hari menjadi teladan mereka, maka ya hari ayah ini kita sambut dengan suatu semangat lah, siapapun kita, apapun kelebihan dan kurang kita semangat untuk melakukan pembelajaran menjadi ayah yang baik
dengan ukuran tentu ukuran kita sebagai muslim ya para nabi dan rasul, teladan kita dan orang-orang soleh. Saya kira itu. Betul. Ya. Dan insya Allah kan semua ayah sayang lah ya, sayang sama anak-anaknya gitu ya. Cuma memang tadi di antara mereka untuk mengekspresikan cinta itu agak sulit. Karena memang tadi nggak ada contoh, ayahnya mungkin tidak pernah tidak pernah memberikan itu gitu. Nah kalau menurut Bang Jamil sendiri nih, gimana nih kalau Bang Jamil kan tadi udah memberikan contoh ya bagaimana cara mengekspresikan cinta cukup mudah karena memang sudah terbiasa, terbiasa. Nah, saya sekali lagi saya bersyukur pada Allah, saya merasa hidup saya surplus kasih sayang. Berkeluarga juga istri saya, anak saya, karena saya melampiaskan ke mereka, mereka juga membalas dengan cucu saya. Saya kira mungkin keluarga para suami yang tidak seberuntung saya ya belajarlah ya, belajar dari modeling dari temannya. Dia kan punya teman tuh, ngobrol dengan temannya, dengan ustadznya. Kalau sering ke masjid dia mesti ketemu jamaah yang baik. Kalau dia seorang ayah rajin ke masjid, dia ketemu usia-usia dia yang muda, mesti dia akan ketemu para ayah yang minimal rajin sholat kan. Dan dia bisa belajar dari orang terdekat. Ya. Kedua, dia sekarang kursus-kursus banyak. Seminar-seminar pelatihan. Jangan malu untuk itu. Ketiga, buku sirah, buku pendidikan anak, keluarga banyak. Nah ini saran saya yang penting dia merasa saya harus berubah. Kalau dia merasa saya udah bagus begini, galak sama anak, ya selesai, dia nggak akan belajar. Tapi kalau kita merasa kita harus ada sesuatu nih yang saya pelajari, ya kebiasaan kita melihat teman kita apa saja ya, kita dia punya kelebihan ini, kita tanya, kita belajar. Kenapa kok kamu bisa begini ya? Ya, saya kira begitu di hari ayah ini. Para calon ayah, ya termasuk para calon ayah. Sebelum Anda menjadi ayah, belajar dulu. Ya. Momen-momen untuk kita belajar sama-sama. Karena memang bisa jadi anak juga yang memang nggak butuh ayah yang sempurna ya. Tapi ayah yang mau belajar, ada perubahan setiap harinya gitu. Ya kita nggak bisa menuntut kesempurnaan itu. Karena kita pun tidak sempurna. Betul. Sempurna hanya pada Allah. Kalau toh Allah berikan kepada manusia, para nabinya, sekarang udah nggak ada para nabi lagi kan. Jadi yang ada ya plus minus saja. Hanya sekali lagi ya kita sebagai ayah ada tadi pendidikan itu juga ada cita-cita, kita pengen anak kita jadi orang solihah. Ya selain kasih sayang kan bukan hanya kasih sayang kan, peneladanan. Ya kasih sayang itu mungkin kata-kata sayang gampang aja disisipkan. Tapi kan anak tidak hanya mendengar tentang kata-kata sayang, tapi kan anak melihat contoh kan, ya, orang tuanya tidak ingin anaknya merokok, tapi orang tuanya merokok misalnya, itu kan ya berat bagi si anak kan. Betul. Orang tuanya ingin anak rajin ke masjid, tapi orang tuanya nggak rajin ke masjid, ya kan begitu. Jadi ada kasih sayang verbal, kasih sayang fisik kita mengelusnya, tapi juga ada perilaku ya, keteladanan yang mereka lihat. Lalu jangan lupa ketiga, kita menanamkan kepada anak kita, contoh kamu yang ideal itu bukan saya, nabimu yang contoh ideal. Jadi kita harus tunjukkan dia idealita itu bukan pada ayahmu, bukan pada ibumu. Ada nabimu, ada keluarga nabimu, itulah mereka yang ideal. Sehingga dia tidak mudah kecewa ya. Kita tidak mudah kecewa apapun apa yang terjadi di lingkungan kita punya role model yang tinggi. Saya kira itu. Ya betul. Dan itu dimulai dari apa? Dari tadi dialogis ya. Situasi dialogis itu juga berbeda kan? Iya. Ya, ada orang tua yang memang baik, kalem, tapi juga diam, memang dia agak pasif, tidak ngomong ya. Ya ini saling melengkapi lah dengan istri, suami istri. Bunda ya, kompak. Suami istri saling melengkapi. Ya. Dan saya lihat kan mungkin fathers itu karena kesibukan dan lain-lain. Sekarang kita punya HP. Satu. Kedua, sama anak kita bisa jalan-jalan waktu di mobil. Ya, saya banyak manfaatkan perjalanan jauh
Saya dari Lampung kan dapil dari Jakarta ke Lampung. Kalau di mobil mereka kita ngomong cerita nilai-nilai prinsip kita masukkan. Lagi jalan-jalan kita ngobrol kita masukkan. Ya setelah itu ya mereka juga membawa potensinya. Ya, kita yang penting kita berikhtiar untuk mendidik mereka. Gitu. Ya, insyaallah. Ya, kalau Ustadz sendiri ya dengan berbagai macam kesibukan ya tadi seperti yang Ustadz sampaikan, ayah itu kan punya peran yang cukup banyak ya. Ya dia sebagai pekerja di kantornya, di masyarakat juga mungkin ada peran-peran lainnya. Nah, strateginya gimana Ustadz mengatur waktunya atau mengoptimalkan peran ayah dengan kesibukan kita nih sebagai seorang ayah? Ya. Era anak saya kecil ya kita punya HP ya, nggak punya video call ya. Iya. Telepon. Dan istri saya juga nyuruh anak saya nelpon. Iya. Kalau saya janji jam 7 pulang, jam 7 malam. Itu anak saya nelpon. Jam 4 dari nelpon tuh. Ya, jam berapa ntar pulang gitu kan. Ya jam 7. Ntar jam 7 tank itu anak saya ada putri saya tuh orangnya saklek masih kecil. Telepon. Di mana sekarang? Sekarang udah jam 7. Sekarang di mana? Oh iya siap. Mau pulang. Janjinya jam 7 pulang gitu ya. Iya, saya masih di itu. Jadi teman-teman ada yang melihat saya, kenapa? Sudah ditelepon saya, karena jam 7 harusnya sudah di jalan, kata dia. Iya. Jadi kalau kita membuka dialog itu, saya kira salah satu telepon kita, tadi saya katakan kan, saat kita berekreasi, saat kita ke masjid, saat kita berjalan jauh bersama-sama, ya momen, ya saya kira saya manfaatkan momen itu. Dan istri juga sama mendekatkan anak-anak ke saya. Contoh tadi, telepon ayahmu gitu, telepon Abi. Ini udah jam segini, dari mana Abi? Yang nyuruh istri. Iya. Jadi saya kira peran ayah itu harus sinergis ya dengan juga peran ibu, saling mengisi lah, saling menanamkan cinta. Jangan sampai ibu menceritakan hal yang tidak baik tentang ayah atau ayah menceritakan baik tentang ibu. Betul. Jadi, ayahmu lagi nyari rezeki yang halal, ayahmu lagi berjuang, ayahmu. Jadi menumbuhkan hal-hal positif yang disampaikan kepada anak-anak. Hal yang positif ya. Itu kan yang jadi persoalannya ketika terjadi konflik keluarga ya. Insyaallah. Iya. Ada titipan pertanyaan Ustadz dari teman-teman. Konsultan keluarga RKI gitu ya, di lapangan tuh kita kan punya layanan ya buat sahabat RKI yang belum tahu, kita insya Allah memiliki konsultan keluarga RKI. Nah ini ada beberapa case yang terjadi dan insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu banyak ya Ustadz ya. Jadi ada anggapan ketika kita aktif di luar berdakwah, itu mereka beranggapan ya biarkan saya aktif di luar berdakwah, nanti biar Allah yang jaga anak-anak dan keluarga. Itu gimana Ustadz pandangannya Ustadz? Itu orang-orang yang gini ya, mungkin ada ekstrim ya. Ekstrimnya begini, bapaknya harus cari kerja ke luar negeri misalnya. Itu kan situasi ekstrim ya. Iya. Kalau situasi ekstrim kan di kita sekarang ya memang solusinya cuma telepon, video. Tidak bisa ketemu fisik ya, video call. Solusi modernnya itu ya. Tapi artinya masih menyempatkan komunikasi. Saya kira harus bisa ya. Mungkin anak juga maklum kalau memang ayahnya harus mencari penghasilan, tinggalnya di Jakarta, orang tuanya di Papua, orang tuanya di Aceh. Ya anak juga maklum ya. Tetapi waktu dialog itu kan tetap ada. Justru semakin zaman modern ini sebenarnya waktu dialog kita semakin dimudahkan dibandingkan sebelumnya. Iya. Saya ingat ketika saya tugas pendidikan 6 bulan itu tahun 96. Nggak ada HP. Betul. Mungkin waktu ada HP ya, tapi saya karena luar negeri ya, pakai telepon kita ke kantor telepon itu, ya kan? Jadi nggak bisa ngelihat wajahnya. Wartel ya dulu. Iya wartel. Tapi saya di luar sama gitu wartel itu. Sekarang kan enggak. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan menurut saya. Betul ya. Menyapa ya. Artinya persepsi yang memang harus kita perbaiki bersama ya Ustadz ya. Betul ya. Sampai gini, saya lihat satu medsos yang menarik ya. Seorang supir taksi di luar negeri ya, di Eropa, orang barat. Dia mengatakan gini, saya semangat nih mau pulang ke rumah. Dia setel di video dia. Saya sangat pulang ke rumah, walaupun sekian jam saya di jalan keliling sebagai supir taksi. Kenapa? Karena saya punya
malaikat di rumahku, yaitu putriku yang akan Masya selalu Allah. menyambutku. Dia bilang gitu. Iya. Kamu lihat nih katanya, sebelum saya masuk gerasi dia akan keluar menyambut saya. Itu orang barat nih. Iya. Dan dia betul-betul dia setel. Begitu trek gerasi itu dipencet dibuka, anak putri itu langsung keluar menyambut dia. Itu kan menunjukkan si bapak itu memang punya hubungan yang baik dengan anaknya. Ya, itu ikatan di barat hati yang tuh. bagus. Iya kan? betul. Jadi menurut saya alasan semakin teknologi maju justru semakin orang itu buat dekat. Mana negara yang tidak bisa kita sapa? Keluarga di Amerika, di Rusia, di Eropa. Hari ini kita mau sapa, tinggal telepon. Sekarang dipermudah sekarang. Betul. Gak ada alasan menurut saya, lebih mudah lagi sekarang. Nah, kalau fenomena yang terjadi di Gen Z terutama ya, para ayah itu sebelum dia pulang itu dia mampir ya untuk sekedar istirahat sebentar, ngopi sebentar, agar sampai di rumah itu bahasanya apa ya, bisa hadir secara utuh dengan kondisi terbaik gitu. Jadi ada transitnya dulu. Transit ya. Boleh juga, bagus juga transitnya. Tapi kalau kita menyontoh sunnah kan transit terbaik itu di rumah Allah. Rumah Allah ya. Rasulullah kalau perjalanan jauh tidak langsung ke rumah kan, ke masjid singgah ibadah baru ke rumah. Jadi transit itu untuk menenangkan diri saya sih oke saja ya. Mungkin juga dia good moodnya setelah menegak kopi itu ya. Tapi tentu kalau tanya mana yang lebih baik, ke warung kopi atau ke musola ke masjid, saya lebih memilih musola masjid. Ya. Ada pahalanya juga Ustaz? Iya, wirid, zikir, duduk, doa, ya itu saya lebih memilih itu. Iya. Nah, Rakernas kemarin kan ya, ketika penutupan itu PKS meluncing gerakan nasional Kumpul Keluarga. Ya. Cerita dong Ustadz nih tentang gerakan nasional Kumpul Keluarga ini. Kenapa sih PKS sampai mengadakan gerakan ini nih? Iya, selamat ya. Jadi Hari Ayah itu tadi fatherless itu kita sudah dengar ya, pollingnya, survei dan lain-lain. Maka Hari Ayah itu ya tidak semua keluarga punya ayah ya. Artinya ada keluarga yang orang tuanya wafat, bapaknya wafat atau ibunya wafat. Jadi kita buat Hari Ayah itu dengan apa ya, hari keluarga. Ya, tentu lebih banyak tentu yang punya ayah kan. Makanya kita buat program itu seperti ngaji keluarga. Ngaji bersama ayah. Ngaji itu bukan berarti ngaji hanya Quran. Baca Quran bisa, bahasa hadis bisa, ngobrol agama bisa. Itu diskusi seperti yang santai Ustadz bisa, ya. Mau ke warteg bisa, warung Padang bisa, jalan-jalan bisa. Apa saja yang membuat keakraban keluarga bisa terbentuk. Betul. Itu program kita yang baru kita ingin buat pada Hari Ayah itu, mulai dari Hari Ayah. Jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali belum kita putuskan ya. Kira-kira itu akan ada pengajian di rumah, temu keluarga di rumah ya, untuk mendekatkan. Dan ketika ada ayah, memang harus ada figur ayahnya hadir. Kecuali memang ayahnya tidak ada. Dan tidak harus juga bertemu fisik. Bisa bertemu Zoom. Ketika kalau untuk yang jauh. Ya, kita inginkan pokoknya ketemu lah, ngobrol-ngobrol. Ketemu ya. Ya, apa saja yang bisa diungkapkan, kasih sayang. Ini penting sekali ya Ustadz ya, untuk menciptakan ikatan hati dan bonding. Kalau sekarang pernah dengar ada istilah serumah tapi tak sejiwa. Iya, hidup bersama tapi hampir tidak ada kebersamaan. Tinggal satu atap tapi tidak ada ikatan hati. Nah ini kan sangat menyedihkan sekali ya, terutama untuk perkembangan ke depan Ustadz ya. Nah mungkin dari PKS ini adalah bagian dari salah satu solusinya untuk mengikat hati di antara mereka gitu. Jadi kita pertemuan itu lebih kepada keakraban kita, ini keakraban keluarga. Terserah caranya, mau makan bakso bareng, mau arisan, mau ngobrol, mau pengajian, mau di masjid, musola, di warung kopi, jalan-jalan, itu terserah. Tapi kita ingin ada hari keluarga yang dimotori tentu oleh ayah. Ketika sang ayah ada. Ketika berjauhan tentu dengan Zoom. Ketika ayah tidak ada tentu ya figur ibu. Ya, mungkin figur ya keluarga besar lah. Jadi simbolnya Hari Ayah, momennya Hari Ayah, tapi sebenarnya kita ingin keakraban keluarga terbentuk di keluarga PKS. Karena dari 5 rumah ya, ketika saya jadi presiden PKS saya membuat
lima rumah perjuangan. 5 rumah perjuangan. Rumah pertama itu rumah tangga. Rumah tangga itu ya tadi saya katakan teladan kita Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim yang kita selalu ucapkan di dalam sholat kita. Ini kita coba terapkan juga di hari ayah ini. Iya, iya. Ya nanti di hari ibu juga sama, kita ingin cara yang lain ya. Iya, iya. Bagaimana keakraban keluarga itu terjalin, tidak hanya akrab dengan nilai-nilainya, nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Tidak hanya kasih sayang, tapi kasih sayang yang mendidik. Ya, Iya, kira itu. iya. Nah, menarik sekali nih dari 5 rumah itu, rumah tangga atau keluarga berarti Ya, ya, rumah tangga. ditempatkan Yang yang pertama. pertama. Itu gimana, Ustaz? Sebenarnya saya ketika pertama kita launching kepengurusan yang baru ini, itu persis 9 Zulhijjah, hari Arafah. Waktu itu. Iya, Jadi iya. ketika 9 Zulhijjah hari Arafah itu, saya merenung aja apa pesan saya untuk seluruh kader PKS Indonesia. Saya ingat hari ini hari Arafah. Ya bukan kebetulan tapi takdir Allah, deklarasi kita kepengurusan ke publik itu pada hari Arafah. Maka saya mengambil contoh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Iya. Dan Nabi Ibrahim itu dan keluarganya manusia yang bersama Nabi Muhammad selalu kita sebut dalam sholat kita. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim lebih banyak kita sebut daripada keluarga ayah kita sendiri atau keluarga kita sendiri dengan anak kita. Tidak setiap hari kita menyebutkan keluarga kita. Saya dan anak ya doa ada ya, tapi tidak setiap hari kita menyebut nama ayah kita dan anak-anaknya atau nama kita dengan anak. Tapi kita sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi itu yang kemudian menjadi pesan saya untuk tadi keluarga PKS itu dimulai dari kedekatan keharmonisan rumah tangga baiti jannati. Orang-orang PKS sebelum sibuk di partai, di kantor partai, di rumah tangganya. Nah, rumah kedua rumah Allah. Di lingkungannya kan ada masjid, musola, pengajian, ibu-ibu, dia aktif di situ. Hidupkan. Kalau sudah baik di rumahnya, baik di tetangganya di rumah Allah, baru dia memakmurkan rumah partai. Nah, baru masuk dia ke rumah. Setelah rumah partai itu rumah kebangsaan, lalu kemudian rumah kemanusiaan. Itu 5 rumah ya perjuangan. Jadi kenapa hari ayah ini kita garis bawahi, karena juga sejalan dengan 5 rumah perjuangan PKS. Dan karena memang ditempatkan di yang utama, berarti program kedepannya dan kebijakan kedepannya terkait dengan keluarga ini tentu banyak sekali ya, Ustaz. Betul, termasuk nanti pendidikan anak-anak kita, ya. Kader biologis para kader PKS anak-anaknya ya menjadi kader ideologis yang terdidik dengan cara berpikir perjuangan PKS. Kita berharap begitu. Nah, itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada kedekatan di rumah. Ya. Baitul Muslim itu kan syiar ya. Syiar aktivis Islam itu fardun muslim, dirinya baik. Setelah itu berumah tangga kan Baitul Muslim. Baitul Muslim. Ini kan tempat kaderisasi sekolah pertama bagi anak-anaknya regenerasi ke depan. Kalau ini baik, keluarga-keluarga Indonesia baik, ya surplus kita. Masyarakatnya kita baik. Bagus juga. Inilah rumah ibadah, rumah Tuhan ya. Terus kita masuk ke rumah partai, maka partai kita pun akan baik. Terbukti kita perubahan 38 di sejak maju syuro, kepimpinan di pusat, 38 provinsi, kabupaten kota, 514 kabupaten kota, kita rubah, kita ganti, sudah terjadi perubahan, alhamdulillah berlangsung baik dan damai. Saya katakan kenapa? Karena mereka berasal dari rumah yang baik. Iya. Mereka aktif di rumah Allah. Mereka membawa 2 keberkahan dari 2 rumah menuju rumah PKS, maka rumah PKS tersinari dengan 2 keberkahan 2 rumah sebelumnya itu. Nah, dari 3 rumah ini kita masuk ke rumah kebangsaan. Ya. Nah, rumah kebangsaan ini ya kita warnai dengan peran kita sebagai warga negara ya, dan rumah kemanusiaan itu peran global kita ke masyarakat internasional. Ya, berarti bisa dibilang rumah menjadi pabrik utama untuk mencetak generasi-generasi unggul di masa yang akan datang ya. Masyarakat terkecil itu adalah keluarga.
Coba ketika orang terpisah, dunia terpisah, orang di pulau, siapa terkecil? Keluarga. Itulah produk dari masyarakat yang besar. Kalau sumber masyarakat terkecilnya baik, maka masyarakat besar baik. Maka sholat kita pun menyebut keluarga. Kata-kata keluarga itu tidak pernah tidak kita ucapkan bagi orang beriman dalam sehari semalam. Pasti kita ucapkan. Dan keluarga yang kita ucapkan keluarga yang paling ideal. Dua manusia paling ideal. Nabi Muhammad dan jadi ya luar biasa. Sehingga kita sambut hari ayah ini, kita ajak ke mainstreaming keluarga. Ya. Jangan mainstreaming ayah individu main sukses pribadinya, ibu individu dengan pribadi, enggak. Mainstreaming kita ajak ke keluarga. Betul. Karena adalah masyarakat terkecil, dia akan menjadi cerminan bagi kebaikan masyarakat yang besar, negara dan internasional. Dari mana? Dari rumah terkecil itu. Itulah kenapa kita buat hari ayah itu dengan pengajian keluarga, ya. Keakraban keluarga. Ya, mudah-mudahan bukan cuma di keluarga anggota PKS ya, dan mudah-mudahan kita juga bisa menginspirasi keluarga-keluarga lain untuk kumpul bersama keluarga ini tentunya ya. Itulah harapan kita. Ya, kita ada kader, ada simpatisan, ya kita buat podcast ini biar ya kita mencoba memberikan kontribusi. Apalagi ada istilah fatherless, betul. Fenomena fatherless, ya, yang anak atau sudah asik dengan medsos, terpisah dari keluarga masing-masing di kamarnya, itu kan keintiman keluarga hilang. Karena ada keintiman lain yang dia akrabi, dan masing-masing kemudian tidak kembali ke keluarga tapi kembali ke ininya masing-masing. Baik, tadi Bang Jamil sudah banyak bercerita nih. Mungkin bisa ditunjukkan kepada kita tips-tipsnya bagaimana Bang Jamil menunjukkan ekspresi cintanya kepada keluarga, anak dan cucu. Ya, saya kira kalau sama anak laki-laki saya ya main ya sama cucu saya. Yang paling nyata sekarang hari saya, karena saya sudah berumah tangga, sama cucu saya itu kadang-kadang mereka sepedanya rusak. Saya bareng-bareng kita benerin yuk. Jadi dia tahu kalau dia sepedanya rusak, mungkin bapaknya lagi sibuk, saya itu jalan bareng sama dia benerin sepedanya, bareng ke masjid. Ya, itu kan dengan cucu ya. Kalau dulu anak-anak, kebiasaan saya memanggil mereka yang itu, sayang itu, ya itu biasa verbal, lalu ya sentuhan kita ya kepada mereka, main bareng, ngobrol bareng gitu ya. Juga saya suka lucu-lucuan ya. Saya kalau di keluarga suka ngelucu, tapi kalau sama orang nggak bisa. Tapi kalau sama anak sama istri suka lawak-lawakan gitu. Ya itu. Dan itu karena saya dari ayah dan ibu begitu ya. Jadi saya automatically aja itu. Oleh karena itu saya ya menghimbau lah kalau memang ternyata. Saya juga melihat ada orang-orang yang seperti itu ya. Tentu mereka juga punya kelebihan lain. Tapi memang anak kita itu tidak cukup dengan kasih sayang kita simpan di hati kan. Kasih sayang itu mereka harus tahu, mereka harus dengar gitu. Nah, iya. Bahwa dia itu dihargai, dicintai. Ya saya kira istilahnya ada ekspresi cinta, ada sentuhan cinta kita ya. Dan ada juga perhatian-perhatian kita pada keperluan mereka ya. Kalau saya sekarang ini udah banyak yang ini cucu, jadi saya bukan kepada cucu sengaja saya. Sepeda mereka rusak tadi saya bareng-bareng sama mereka. Betul. Lalu saya datang ke mereka untuk ngajak mereka makan di warung. Anak laki cucu saya 2. Kalau yang cucu perempuan karena bering sama ibu mereka ya, saya sering di rumah. Tapi kalau cucu saya laki saya sering ajak keluar. Makan bareng ke resto ya, duduk bareng bertiga gitu. Itu saya udah turun ke cucu nih sebenarnya, bukan saja ke anak nih. Ya itulah. Ya. Jadi bisa dalam bentuk verbal, ungkapan-ungkapan rasa sayang. Tadi bisa juga kehadiran, kumpul bareng dan sekali berantem main ya. Kalau dulu tuh main ya, main sama anak, ya sama putri saya.
Saya bilang sama putri saya, kamu dulu naik di punggung Abi, sekarang anak mau naik ke punggung Abi. Jadi anak saya dan cucu saya itu naik, saya jadi kuda mereka. Sama kendaraannya. Sama. Dulu kamu, sekarang anak kamu. Iya, anak saya yang laki juga begitu. Tadi malam contoh. Tadi malam cucu saya yang perempuan naik di punggung saya. Saya pulang ke rumah nggak ada bapaknya. Udah saya sempatkan ngangkat dia jadi kuda-kudaan sama. Ya itu apa ya? Itu saya kira cara kita ya. Cara kita mendekat ke anak-anak kita ya. Dengan cara seperti itu. Itu tadi ke anak dan cucu ya. Nah kalau ke pasangan sendiri gimana? Iya. Pasangan ya ungkapin juga ya. Tapi memang saya mungkin tipe saya ini tipe ya. Tipe saya lebih ke anak dan cucu ya. Cucu. Ya istri saya lebih banyak ungkapan cintanya ke saya daripada saya ke istri. Ini kekurangan saya. Ya. Jadi kadang-kadang istri juga, kamu tuh kalau sama cucu sama anak kok pinter banget sih ungkapin sayang. Itu kelebihan kekurangan ya. Tapi sama istri ya ini, saya belajar sama istri saya. Coba sih ungkapin, dan istri saya itu senang membaca buku pendidikan keluarga. Ini kelebihan istri saya. Jadi beliau sejak kami awal menikah, beliau tuh rajin baca. Memang orangnya pembelajar yang baik. Jadi dia baca buku, dia coret-coret tunjukin saya ini. Bukunya. Oh menarik saya bilang. Saya belajar. Saya itu lebih mengiyakan menjadi mitra dialog istri saya karena istri saya yang lebih senang lihat buku-buku teori pendidikan. Tapi ini yang seperti Bang Jamil bilang tadi, ketika kita sudah berkeluarga nyatu, nah kita sama-sama saling belajar dengan kebaikan-kebaikan yang kita bawa. Saya bilang gini sama istri saya, sejak awal pernikahan, kita datang, saya akan menceritakan sama kamu, ini kelebihan keluarga saya. Kamu ceritakan keluarga kamu. Lalu kita sepakat menggabungkan kelebihan itu. Lalu kita bawa kekurangan masing-masing, tapi kita sepakat itu bukan yang untuk kita padukan. Ya. Kita bersepakat itu. Dan saya di undang-undang ceramah ke pasangan-pasangan muda, saya selalu sampaikan, ada optimisme pasangan muda, saya bilang. Setiap pasangan muda punya optimisme. Apa? Kalian bertemu dari dua keluarga yang dua-dua keluarga itu punya kelebihan. Pertemukanlah kelebihan itu. Maka saya optimis keluarga kalian lebih baik dari keluarga orang tua kalian. Orang tua yang dulu. Nah, itu optimis. Tapi kalau kalian menutup mata lalu mengatakan ini kebiasaan saya, kamu jangan tegur saya, itu akan membawa masing-masing menghadirkan keburukannya. Bayangkan kalau suami dan istri mengatakan, ini kebiasaan saya, kamu mau apa? Itu dia menghadirkan dua hal yang tidak disukai oleh kedua belah pihak itu. Nah, saya belajar dari istri, keluarga istri, dan kenapa ya? Karena mungkin ada yang sama keluarga istri dan saya, senang dialog, senang diskusi. Itu yang menguntungkan kami. Ya, itu juga yang menguntungkan kami sama. Jadi sejak pertama nikah kata istri saya, kamu kok nanya saya kayak nanya orang survei ya. Jadi tanya kamu kayak wartawan gitu. Ya, kamu ini enggak, ini atau ini? Ini saya tanya terus. Kenapa? Saya itu ilmu sosial, politik. Biasa belajar ilmu sosial. Berasa mengenali latar belakang seorang. Setelah saya nanya gitu, gantian beliau nanya saya, biar kita saling mengenal. Nah ini kalau suami istri ya akhirnya ya istri kenal apa kelebihan saya, apa kekurangan saya juga begitu. Ya kita nggak ada yang ketemu perfect, ketemu adalah menghormati kelebihannya dan ya memberikan waktu untuk memperbaiki kekurangannya. Ya. Saya itu mendengar memang ada beberapa teman ngobrol, ya kita ini gimana kalau sama istri ya ditegur ya, ya kita gengsi atau apa. Saya bilang saya enggak, karena saya sadar betul setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Saya sadar betul itu. Oleh karena itu saya sampaikan sama istri saya, ya ini hal-hal ini mungkin, dan saya sampaikan sama istri saya, ini kelebihan keluargamu 1, 2, 3, 4, 5 saya sebutkan. Itu kelebihan keluargamu yang tidak ada di keluarga saya. Tapi saya ingin ceritakan, ini kelebihan keluarga saya yang saya lihat tidak ada di keluarga kamu. Ini. Yuk kita gabungin yuk. Jadi sejak awal kita tahu, saya tahu betul itu kelebihan keluarga istri saya.
Dan istri saya harus tahu ini kelebihan keluarga saya. Kita saling mengakui. Karena saya produk dari keluarga saya, maka saya membawa kekurangan dari keluarga saya. Sebagaimana istri membawa kekurangan dari keluarganya. Nah dari situ kita buat waktu. Setiap istri saya negur saya, ya itu kekurangan saya gitu. Kamu tahu kan latar belakang saya keluarga Sumatera, istri saya keluarga Jawa. Keluarga Jawa lembut, nggak pernah dimarah sama orang tuanya. Keluarga Sumatera itu ekspresif, bagus-bagus, nggak ngomong gitu kan. To the point gitu. To the point. Saya bilang ya inilah latar belakang keluarga saya bilang gitu. Nah kalau suami istri mengenal itu sejak awal, dipetakan sejak awal, ketika ada kekurangan suami, dia tahu oh ini memang inilah kelemahan keluarganya. Sama juga kita mengenali keluarga istri sama ya. Nah itulah waktu saya kira. Nggak ada keluarga yang sempurna, nggak ada. Ya. Yang adalah kita ingin berikhtiar untuk menyempurnakan, memperbaiki. Ya. Nah justru ini yang menarik dan ini bisa jadi belajar buat kita para ayah, termasuk saya ya. Saat Bang Jamil tadi mau secara terus terang mengakui ini loh kekurangan saya ya, di depan istri gitu. Karena tidak semua laki-laki bisa melakukan itu gitu ya. Karena dengan mengakui kekurangan tadi kita jadi belajar dan berusaha untuk menambal dan menyempurnakan kekurangan ini gitu ya Bang ya. Ya. Anda tahu apa yang saya ungkapkan? Ya itu memang sama istri saya. Kamu tahu itu kan kekurangan saya kan? Iya, kamu pinter ngaku aja kekurangan, nanti besok diulang lagi gitu ya. Dia tahu saya tidak pernah resisten. Iya. Dengan kelemahan saya itu kan kelemahan saya, kasih waktu lah. Iya, ntar kamu tak maaf, nanti kamu itu lagi gitu ya. Kamu bisa ngakuin. Ya saya bilang itu. Saya tahu itu kelemahan saya, kasih waktu perbaikan. Gitu. Iya. Nah, ya inilah saling ya. Mudah-mudahan Tuhan menciptakan kita itu saling melengkapi. Ya istri saya kalau dia menyesali dia berubah gitu. Dia menyesali, dia berikhtiar betul. Saya ya ditegur, iya memang saya begitu ya, mohon maaf gitu. Besok ngulang lagi gitu. Sama berarti ya. Ya itulah keluarga kita, keluarga manusia. Iya betul. Bagaimana kita merawatnya dengan baik ya. Mudah-mudahan selebihnya tentu Allah penjagaan Tuhan ya kepada kita. Iya. Semoga Allah menjaga keluarga kita semua. Kita mulai dengan niat baik ya. Keluarga-keluarga muda nih, menikah dengan niat baik, membangun keluarga yang baik, berdoa kepada Allah, saling mengenali ya, berproses waktu, punya anak kita beda-beda sikapnya. Itu semua proses perjalanan yang harus kita lalui. Dunia ini kampung ujian, nggak bisa kita mengatakan dengan model seperti ini maka keluarga kita keluarga pasti surgawi, pasti nggak ada masalah, nggak ada yang begitu ya. Mesti ada tribulasi naik turun ya. Dan yang penting tadi kita berpegang pada nilai-nilai prinsip dan kita siap berubah pada contoh teladan yang baik, itu aja. Kita suami istri siap berubah untuk menerima contoh teladan yang lebih baik. Siapa? Para nabi rasul, para orang soleh. Kalau begitu kita tidak resisten dengan segala contoh yang baik ke depan, ya. Tidak mempertahankan apa-apa masa lalu kita yang kurang baik. Betul. Kalau itu sepakat, saya kira kita akan bisa saling menasehati, saling support suami dan istri. Insyaallah. Ya di akhir diskusi ini mungkin Bang Jamil bisa menyampaikan pesan-pesannya buat yang saat ini sedang menonton RKI Talk ini. Ya. Saya ingin pesannya kepada yang belum nikah, menjelang nikah, atau pasangan baru, atau pasangan setengah baru, atau pasangan tua ya. Saya kira ya kita terus belajar ya, meningkatkan diri, memperbaiki diri, melihat contoh manusia-manusia terbaik yang jadi teladan kita, para nabi dan orang soleh, dan kita berdoa bersepakat dengan istri kita, dan selebihnya kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhirnya perlindungan Allah itulah yang betul-betul akan menjaga perjalanan hidup kita. Salah. Ya. Dan sebelum kita tutup nih, dari kami ada sedikit hadiah cinta untuk ayah kami. Ustaz Muzamil kan ayah kami. Ini hadiah cinta dari kami bidang perempuan dan keluarga insyaallah. Mungkin berkenan untuk kita berdiri supaya lebih jelas.
Ya sahabat RKI sekalian, demikianlah bincang-bincang santai kita dengan Presiden PKS, Bang Jamil. Dan untuk para ayah, di momen Hari Ayah ini mari kita tunjukkan cinta ayah dengan menggenggam tangan anak-anak kita, mengusap kepala mereka, mendengarkan cerita-cerita mereka, berjalan berdampingan bersama mereka, makan bersama mereka, melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama mereka. Mari kita kumpul keluarga, cinta ayah, hadirkan kehangatan keluarga. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.